Halo sahabat guru, dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba menyampaikan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, ada 5 modul yang kita pelajari. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1 ini, ada 3 topik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentu penting untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Apa peran guru? Peran sebagai guru yang bisa kita lakukan untuk menghantarkan mereka menuju cita-cita mereka dan menyadari banyak murid-murid dengan beragam impian, potensi dan kebutuhan di kelas, bagaimana kita menyesuaikan peran untuk menuntun belajar mereka. Yang untuk pada akhirnya menemukan siapa diri mereka dan mengantarkan mereka menuju cita-cita. Kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup saat dewasa. Semua yang kita rancang disimak oleh murid-murid kita pasti mempunyai suatu tujuan. Tidak hanya materi saja yang kita ajarkan, tapi semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita terdahulu. Memang tidak mudah, namun layak diperjuangkan. Pada modul 2, mendidik mengajar ada 3 topik. 1. Mendidik menyeluruh. 2. Mendidik selama 1 abad. 3. Menjadi manusia secara utuh. Pengajaran adalah sesuatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat kepada anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu dari mendidik. Sementara, pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup, tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Agar tercapai keseimbangan menjadi manusia,
murid sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya dalam berkehendak dan menentukan tujuan belajarnya. Mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, dan merefleksi diri untuk mengembangkan dirinya dan berkontribusi di lingkungan sosial. Pada modul 3 ini, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 sesi, yang pertama sesi kodrat murid dan kedua asas trikon. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, di mana terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Karena guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung dengan sumber belajar mereka yang ada di sekitar atau di sekolah dan sumber belajar digital, sehingga akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas trikon ada kontinu, konvergen, dan konsentris. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak putus-putus. Konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, yaitu bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti. Materi kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan cipta dan rasa, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Selain itu, terdapat juga bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Keluarga merupakan tempat yang paling penting dan yang paling utama dalam melatih karakter murid. Sebagai pendidik di sekolah, ikut turut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti, yaitu dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Teori konvergensi dan pengaruhnya kepada pendidikan seperti teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik.
Begitupun dengan teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Menurut Ki Hajar Dewantara, membagi dua budi pekerti, bagian biologis yaitu seperti rasa takut, rasa malu, egois, berani, ya. Lalu bagian intelligible seperti keterampilan, kecakapan, kemampuan yang dapat merubah pengaruh keadaan lingkungan dan pendidikan. Selanjutnya modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 topik materi mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Dan demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Begitupun apa yang disampaikan dengan Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. In ngarso song tolado, in madio mangun karso, tuturi handayani. Ingarsa sung tolado, di depan memberi teladan, seorang guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid. Menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madia mangun karsa, di tengah membangun kehendak, seorang guru hendaknya mampu membangkitkan semangat dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan panutan. Tutwuri handayani, seorang guru tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplor daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan diri sendiri, karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang akan dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Trisentra pendidikan yaitu 3 wadah proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam, keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat atau komunitas. Ketiga alam tersebut berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid.